Ada nggak materi manajemen persediaan? Nah, jadi dengan kontrak futures ini untuk membantu untuk memanage persediaan. Jadi kita udah hitung gitu untuk 3 bulan ke depan barang akan datang. Jadi dua yang di manage-nya, uang dan produksi ya, atau untuk penyimpanan barang. Kalau untuk produksi, jadi kalau barangnya sudah nyampai, kita kan harus nyimpen barang. Nyimpen barang kalau kita nggak punya ruangan, sewa. Biaya sewa nyimpen kan berarti nambah biaya, lebih baik pakai futures gitu. Jadi kita hanya nambah misalnya kayak tadi $7 untuk biaya futures, tapi kita nggak harus ada biaya untuk sewa nyimpen barang, sewa gudang untuk nyimpen barang. Sebenarnya itu salah satu perhitungannya gitu loh. Kalau mau beli futures itu biasanya seperti itu. Yang penting kita tahu barang akan datang tanggal berapa misalnya. Biaya penyimpanan tadi tambahannya ya. Selisih biaya pendanaan tahunan dan pendapatan dividen tahunan yang disesuaikan dengan sisa jangka waktu penyelesaian kontrak futures. Nah, biaya penyimpanan sama dengan tingkat pendanaan tahunan dikurangi pendapatan dividen tahunan kali sisa hari tanggal penyelesaian. Nah, ini biaya penyimpanan. Sisa hari tanggal penyelesaian. Maksudnya kali sisa hari tanggal penyelesaian itu dibagi 365 hari ini ya. Di tanggal penyelesaian. Ya, sisa tanggal penyelesaian berapa hari barang itu akan sebelum barang nyampai intinya. Jadi selisih keuntungan biaya penyimpanan. Kemudian di sini ada harga teoritis lagi, lanjut. Pengaruh biaya penyimpanan bersih terhadap penetapan harga futures. Biaya penyimpanan positif Y lebih dari R, dividen lebih ya, berarti akan dijual lebih rendah daripada harga tunai. Kalau biaya penyimpanan positif dijual lebih murah. Kalau harga biaya penyimpanan negatif dijual lebih dari harga tunai. Kalau akan sama dengan harga tunai. Ini harga teoritisnya. Ini kan kalau memperkirakan biaya penyimpanan. Tadi itu kebetulan di contoh yang pertama biaya penyimpanannya nggak ada ya, tapi adanya dividen gitu istilahnya. Kemudian harga teoritis kontrak indeks saham. Ini sebagai contoh, anggaplah tingkat pendanaan tahunan sebesar 6,5%. Pendapatan dividen 2%. Dan jumlah hari tanggal penyelesaian 60 hari. Nah, biaya penyimpanannya, ini untuk menghitung biaya penyimpanannya 0,065 dari tingkat pendanaan tadi dikurang 0,02 dividennya dikali 60/365, berarti 0,007397. Jika nilai indeks tunai sebesar 410, maka harga teoritis futures menjadi 410 ditambah 410 kali itu ya, 413,03. Nah, ini untuk futures. Ya, Mas Uma, ada yang mau ditanyakan? Iya, memang. Saya juga lihat kok kadang merah gitu. Apa nanti dibahas lagi aja. Ya, pena. Biaya sewa positif dan negatif. Oh, yang itu. Yang ini biaya penyimpanan tadi ya.
Ya sebenarnya ini gini, ini kan untuk menentukan harga. Salah satu faktor penentu harga tadi ya biaya penyimpanan itu. Kalau biaya penyimpanan positif, maksudnya dari perhitungan Y dengan R tadi positif, artinya ada keuntungan gitu. Jadi maksudnya keuntungan tuh gini, eh, kalau kita kan sebenarnya menggunakan futures itu kenapa mempertimbangkan harga penyimpanan tadi? Kalau misalnya kita mikirnya gini, kalau kita nyimpan barang, kalau kita nyimpan barang, berarti kan kita harus mengeluarkan uang, misalnya sejumlah berapa ya harga sewanya kan, pokoknya harga sewanya apakah nyimpan barang tadi, harga sewanya lebih besar daripada kita menggunakan futures, itu intinya. Kalau kita harus mengeluarkan dana untuk sewa lebih besar, ya lebih baik kita beli futures kan. Nah, makanya di sini kalau harga biaya penyimpanannya tuh Y sama dengan Y lebih besar dari R. Y tadi dananya ya. R tadi kan R tadi apa? Y tadi penghasilannya lah atau dana. R itu bunga ya. Nah, intinya yang diperoleh dibanding biaya lebih besar, berarti harga jualnya, kalau menentukan harga jualnya ya lebih rendah dari harga tunai, maksudnya kan seperti itu. Sebenarnya ini kan ini sebenarnya kalau logika rumus sih, kalau dari tabel ini logika rumus. Karena nanti kalau di rumus itu kita lihat rumus tadi ya, rumus Y min R. Nah ini kan jadinya Y min R. Kalau Y min R, Y nya lebih besar daripada R kan, nah lihat F nya lebih kecil kan. Sebenarnya ini sih dari contoh ini kelihatan, itu cuman rangkumannya aja, tapi tadi yang saya jelaskan itu logikanya. Pasti kita pengennya maksudnya penghasilan kita lebih besar daripada nyimpen uang, daripada nyimpen barang di gudang gitu sebenarnya. Nah itu materi futures ya. Yang slide terakhir itu terakhirnya ini faktor yang mempengaruhi penyimpanan harga teoritis kontrak indeks saham futures dengan harga sesungguhnya. Jadi yang mempengaruhi ada arus kas sementara, perbedaan antara suku bunga pinjaman dengan suku bunga pemberian pinjaman. Nah ini yang maksudnya ini yang tidak dipertimbangkan dari rumus ya. Ini yang slide saya yang terakhir ini intinya yang tidak dipertimbangkan dalam rumus sebelumnya. Jadi rumus-rumus ini sebetulnya asumsi umum, padahal kalau diperkirakan ini arus kas sementara. Nah arus kas sementara itu kan yang tadi ya penyimpanan tadi, kas tadi kan belum tentu sama gitu loh kondisinya. Kemudian perbedaan antara suku bunga pinjaman dengan suku bunga pemberian tadi kan dianggap sama, padahal suku bunga orang minjam sama meminjamkan tuh biasanya beda gitu. Biasanya kalau kita pinjam lebih tinggi ya, tapi kalau kita meminjamkan biasanya lebih rendah. Kemudian ketidakpastian pendapatan dividen, karena tadi saya bilang dividen belum tentu ada sebenarnya. Nah biaya transaksi juga bisa beda-beda. Short selling ini kalau pas pada saat kontrak harganya short selling, kita dapat harga tinggi, itu bahaya karena nanti bisa turun jauh. Kemudian aktiva yang diantarkan merupakan sekumpulan sekuritas. Nah kalau sekuritas kan biaya pengiriman, biaya penyimpanan mungkin nggak sebesar kalau barang gitu, maksudnya kalau barang kan biayanya mahal. Nah ini sih materi futures ya. Kira-kira apa lagi yang bisa didiskusikan di materi ini? Tapi kalau cara ngitung sih sebenarnya dia
Kalau untuk ngitung relatif lebih mudah. Cuman ya mungkin dalam teknis pelaksanaannya yang masih membingungkan futures, karena kalau saham sudah kebayang lah ya sedikit-sedikit ya dari tugas-tugas yang udah saya berikan kemarin juga sudah kebayang. Kalau futures ini agak beda. Kalau opsi kan memang ya itulah kita udah belajar saham, obligasi, opsi, dan futures, kontrak berjangka. Oke, yang mau bertanya silakan lagi. Apalagi ya nggak mesti di materi bab ini ya. Kalau misalnya ada yang minggu lalu, saya juga masih ada untuk utang untuk menjelaskan materi minggu lalu yang apa namanya, teori apa yang belakangan terakhir tuh. Kalau di futures ini memang ya penentuan harganya cuma harga teoritisnya itu aja ya, jadi hanya mempertimbangkan apa tadi, harga barang sudah pasti ya, harga futuresnya, terus oh ya, yang kelompok yang kelompok 34 siapa di sini? Oh. Kenapa ketawa? Masih muda ya kelompok 2 ya. Yang kelompok 3 dan 4 yang mulai agak pusing ya. Hmm, ya. Yang nggak ngerti yang mana Mbak? Yang saham? Yang apa? Ngitung harga teoritis ya? Oke. Oh, waktu yang tepat. Ih, kalau saham tuh ya hari-hari mana melototinnya Mbak. Yang penting ikut kondisi hariannya gimana. Susah kalau nggak praktek kan kalau saham itu, karena hari pun harga pagi sama harga siang beda, harga awal bulan sama akhir bulan beda, tengah bulan beda. Ya. Pokoknya kalau merah itu harganya jelek biasanya. Yang bagus kan biru, hijau biru bagus. Kalau merah jelek. Nggak usah beli, nggak apa-apa, ngamatin aja IHSG-nya, harganya pagi siang diamatin gitu. Biar nanti kalau udah uang udah tahu. Oh ya, ini di halaman 927, coba dilihat 927. Ini ada latihan ya, saya nggak buat latihan. Coba lihat. Misalkan di pasar antar bank, nah makanya saya bilang tadi futures itu pasti banyaknya
currency ya, mata uang dia. Nah, misalkan di pasar antar bank, kurs forward untuk tanggal 5 Maret 2007, mata uang pounds adalah 1910 per dolar. Pada waktu yang sama, harga future pounds yang berlaku di IMM adalah 1850 per dolar untuk penyerahan tanggal 5 Maret 2007. Lebih murah. Apa yang akan dilakukan oleh dealer mata uang asing? Ini pertanyaannya. Kemudian jawabannya, ya nggak apa-apa. Untuk kasus ini sebaiknya dealer akan membeli kontrak future pounds di IMM dan akan menjual forward dengan harga yang sama. Harga forwardnya 1910. Ini beda pasar ya, maksudnya. Tanggal sama 5 Maret, yang satu harganya 1910, sementara yang di IMM berlaku, ini bukan berlalu, 1850. Jadi biasanya dealer mata uang ini yang dealer mata uang asing ya, yang mereka mau bagaimana baiknya. Nah, di sini jawabannya sebaiknya dealer membeli kontrak future pounds di IMM ya, karena harganya 1850, dan menjual forward dengan harga yang sama, oleh karena dealer akan mendapat laba arbitrase sebesar 0,06 setiap pembelian kontrak future pounds. Laba ini akan meningkat apabila dealer membeli kontrak future lebih dari satu. Ya, maksudnya jangan beli satu. Nah, jadi sebetulnya modelnya seperti itu gitu loh, kondisi future itu. Kalau ini kan harga mata uang, dia beli mata uang di toko A ibaratnya harganya 1850, di toko B jual 1910. Ya dia belilah cepet-cepet yang 1850, nanti jualnya 1910 gitu. Jadi cuma manfaatin momen, tahu informasi ada harga murah, ya kayak jadi apa ya, maklar gitu ya kesannya ya. Itu modelnya, contohnya. Nah, kemudian yang contoh duanya, misalkan dalam kontrak indeks futures diketahui tingkat pendanaan tahunan sebesar 8%, pendapatan dividen tahunan sebesar 4%, dan jumlah hari tanggal penyelesaian sebanyak 90. Oh, ini yang pakai rumus itu. Nilai indeks tunai sebesar 500. Maka berapa biaya penyimpanan dari kontrak future dan berapa harga teoritis future tersebut? Nah, biaya penyimpanannya rumusnya ini tadi ya, pakai Y dikurang R dikali jumlah hari per total hari selama setahun. Sedapatnya 0,07397. Kemudian harga teoritis future-nya 500 ditambah 500 kali 0,09. Kok 0,09 dari mana pula? Di atasnya 0,07, harusnya sama dengan pembagi di atas, pembagi hasil di atasnya ya. Saya belum ngecek itu 0,07 apa 0,09 yang benar harusnya. Nah, ini hasilnya 504. Itu harga teoritisnya. Ada pertanyaan lagi?
Saya belum absen dari tadi, yang nggak had siapa sih? Gimana penanya? Dewi Ernawati, Dewi Rahmawati, Eka, Sukanti, Putri Romla, Hayati. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut lagi yang materi minggu lalu yang saya bilang saya nggak nemu jawabannya itu, karena memang di tabelnya nggak ada. Jadi halaman berapa sih, bab 7 kalau nggak salah. Ya, bab 7 di halaman 723 minggu lalu, penjelasan tentang ini apa namanya, ini emang agak susah ya soalnya, ini penjelasan tentang model Black and Scholes. Nah, model Black and Scholes ini kemarin kan saya nggak nemunya itu di ND1 itu loh, pakai distribusi normal, karena distribusi normal di buku ini nggak lengkap sebenarnya. Itu yang buat saya nggak ketemu. Angka 0,25 nya yang nggak ada, 0,05 nya sih ada. Nah, jadi 0,05, 0,025 ya. Jadi akhirnya saya pakai Excel ya. Kalau tak tunjukin Excelnya, ini saya tambahkan sendiri saja sih Excelnya. Mana ya, sebentar di sini. Whiteboard. Wah, gimana caranya? Excel. Saya sebenarnya pakai tabel present value itu, tapi pakai Excel. Aduh, nggak bisa kebuka ya. Bisa nggak sih? Berarti harus pakai share screen kayaknya. Nggak bisa. Nah, kalau pakai Excel itu pakai rumus normal distribution, diketik 0,02, kirinya 0 ya, atasnya 0,25. Kalau di tabel kurva normal ini kan kirinya, kalau Anda lihat di halaman 947 itu ada 0,0, 0,1 gitu. Nah, dia atasnya 0,0 saja. Apa maksudnya, yang kolom barisnya 0,0 saja, tapi ke kanannya di kolomnya itu pakai 0,25, 0,05 gitu, ND1, ND2 kemarin itu ya. Nah, itu ketemu kalau 0,25 hasilnya 0,98706. Nah, kalau 0,05 hasilnya 0,5199. Itu ada di tabel, kalau nggak salah 0,5199 itu 0,05. Sebentar saya ketik.
Ya, nggak ada juga ternyata. 0,5199 hasilnya. Saya nggak bisa nampilkan ini, nggak bisa nampilkan Excel. Manage, ya nggak muncul. Perasaan bisa, cuma saya lupa aja caranya. Kayaknya bisa lihat nggak Excelnya? Bisa lihat Excelnya? Nggak bisa ya? Udah saya share program, share ini kok nggak bisa ya? Oh, lagi loading. Ya udah coba. Bisa? Ya oke. Bisa ya? Oke. Nah, saya tunjukin. Ini yang paling bawah ini loh. Nah, ini distribusi normalnya. (0,25). Nah, ini kalau mau tahu angkanya, di situ kan ada 0,25 dan 0,05 gitu. Nah, caranya saya isi 0 di sini di kiri, kemudian 0,05 di atasnya. Nah, di sininya pakai rumus. Rumusnya ini kalau Anda lihat di samping, normal distribution itu kan bisa pakai fx. Ini ya, fx, terus nanti cari normal distribution, kemudian masukkan angkanya. Nah, bukan angka, masukkan baris dan kolomnya. Barisnya ini W28 dan kolomnya X27. Di sini ditambah aja sih ya, nanti dapat angkanya. Kemudian tulis true gitu, true atau false di sini ya. Nah, nanti true, muncul deh angkanya. Nanti ininya saya copy ke samping, terus 0,25-nya saya ketik 0,25, dapat 0,59, terus dapat lagi 0,95 gitu. Terus ini 0, ya ini tergantung kita mau ngetik angka berapa sih, ya langsung masuk, langsung kehitung karena udah dirumus. Gitu ya caranya. Karena kalau pakai tabel nggak cukup. Yang penting rumusnya itu aja. Nah, rumusnya pakai namanya rumusnya ini tadi, normal S kalau pakai Excel. Normal distribusi. Kalau pakai scientific kalkulator saya agak lupa bisa apa enggak distribusi normal ini. Ada yang tahu bisa nggak? Itu kemudian ada yang pernah itu menggunakan distribusi normal pakai kalkulator? Saya bisanya pakai Excel, kalkulator pusing. Belum ya? Nah, nanti kalau sudah dapat di distribusi normalnya angkanya, ya tinggal masukkan rumus halaman 723 ini. Ya, dimasukkan angkanya langsung. Dapatkan jadinya kayak di mana ya? C ya. Untuk dapat angka 1,88 gitu kayak.
gitu. Kan yang dicari kan kalau Black and Scholes itu yang C dan P nya. C itu apa lagi, lupa saya cek. Nilai call-nya, P nya nilai put-nya. Nanti caranya kalau C itu 20 dikali 0,5987 dikurang 20. Nah, di situ kan ada kali kali E pangkat minus 12 kali 0,25. Nah, 0,12 dengan 0,25 itu dicari pakai annuity. Jadi ada dua tabel yang dipakai di sini. Satunya pakai annuity, terus nanti dikalikan 0,5199. Dapat hasilnya 1,88. Hasil saya sebenarnya nggak fix 1,88, nih 1,86 di hasilnya. Di tabel ini saya buatkan. Pertama 20 dikali 0,5987 dikurang 20 kali ini ya tabel yang 12%, terus ini 0,25. 0,25 kan tahunnya sebetulnya seperempat tahun ya 0,25 itu. Nah, dapat hasilnya ini 0,972 untuk 0,12 dengan 0,25 itu. Pakai tabelnya begini. Tapi ini bisa pakai tabel, bisa pakai kalkulator. Nah, terus hasilnya 194413 terus dikali 0,5199 dapat 10,10. Nah, ini hasilnya 1,86. Kalau saya 1,86, kalau buku 1,88. Tapi yang mendekati sih, mungkin pembulatan dia. Kalau pakai kalkulator pakai Excel kan nggak pembulatan, jadi angkanya panjang terus akhirnya dapat segitu. Tapi hampir sama-sama sih, deket kok nilainya. Itu ini untuk ngerjakan yang ini ya. Terus sekarang kita latihan soal nomor halaman 727. Yang mungkin yang nggak sibuk ya bisa sambil nyoba ngerjakan. Halaman 727 nomor 9 dan 10 aja. Halaman 727. Sudah ada yang ngerjakan? Nomor 9 dan 10 itu pakai rumus
pakai rumus PPT. P sama dengan C plus di halaman 718. Oke, nomor 9 dulu ya. Caranya P sama dengan C plus PPX in S. C-nya dapat, C itu Black and Scholes-nya 2,66, ditambah PP-nya PP, nilai putnya sama dengan 18 ya. Nah, dengan tingkat suku bunganya 0,15 pada posisi 1 tahun. Satu tahun minus 15 itu harga saham, terus dapat 2,66 ditambah 18, 0,15 nya itu 0,870, 15% itu dapat 0,870 dikurang 15 sama dengan 2,66 ditambah 15,66 dikurang 15 sama dengan hasilnya 3,32. Nah, ini untuk mengerjakan yang nomor 9. Ini nomor 9 tuh hasilnya C 3,32. Kalau nomor 10 kan hasilnya B. Nanti nomor 10 nya coba dikerjakan sendiri aja ya. Nah, ini caranya yang nomor 9, 10 itu di halaman 718. Tapi tetap harus lihat tabel present value.